Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persahabatan dari kami untuk Anda semua dimanapun berada. Edisi kali ini saya akan merespon pertanyaan dari salah seorang sahabat di kolom komentar dari Cirebon ini ya. Pertanyaan pertama, apakah nasab Wali Songo dari Ba'alawi dalam perspektif sejarah? Kemudian, adakah naskah yang kuat bahwa Wali Songo bukan dari Ba'alawi? Dan yang ketiga, mungkinkah ada pemalsuan nasab Wali Songo oleh Belanda atau pihak Ba'alawi itu sendiri? Ini pertanyaan yang berat. Maka di sini saya sekedar merespon gendut-gendut rasa dengan Anda semua untuk menyamakan perspektif. Pertama, kita membahas Wali Songo itu siapa, kan begitu ya. Sebab ketika kita mendengar istilah Wali Songo, umum kita akan tertuju kepada buku yang umum juga biasanya ditulis oleh Pak Solihin Salam. Wali Songo itu ada 9 orang, dihitung dari Maulana Malik Ibrahim dan seterusnya. Begitu juga dalam film-film yang diangkat dari babat biasanya ya. Sementara dalam buku-buku yang lain, umpamanya dari buku Kenang-kenangan Haul Sunan Ampel yang menurut pengantarnya itu diambil dari Kanzul Ulum Ibnul Battuta, Wali Songo itu berperiodik dari sebelum era Wali Songo yang kita kenal, yakni mulai dari Syekh Jumadil Kubro, nanti ada Aliuddin dan seterusnya. Kemudian ada juga versi Kiai Haji Agus Sunyoto yang mengesankan bahwa Wali Songo itu beliau hitung dari dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Sebelum-sebelumnya adalah dakwah yang tidak terstruktur, kurang lebih seperti itu ya kalau kita gampangkan. Terstruktur dengan rapi itu di masa Sunan Ampel dan seterusnya. Maka dari itu untuk menjawab pertanyaan yang kedua, ketiga, kita melihat secara umum dulu, karena sebenarnya yang paling berhak untuk memberikan jawaban ini adalah dari Naqaba Ansab Aulia Tis'ah, dari Naat ya, Pak Kiai Ilzamuddin ini, atau Sayyid Muhsin. Saya di sini hanya ya gendut-gendut rasa saja. Dan inti utamanya tentu kepada 3 pertanyaan tadi, yaitu apakah nasab Wali Songo dari Ba'alawi? Kalau kita melihat dari buku-buku penelitian baik yang ditulis oleh Ki Agus Nyoto atau buku khusus tentang Sunan Ampel yang ditulis oleh Dr. Samsuduha ya, di situ hampir semua buku-buku yang menceritakan atau naskah-naskah lama yang menceritakan Sunan Ampel itu ditulis. Dan dari beberapa sumber naskah yang saya baca tidak mencantumkan kata Hadramaut asal usul mereka ya. Entah barangkali saya kelewat, tapi saya belum menemukan ada kata Hadramaut. Biasanya disebut Arab atau negeri Ngerum. Ngerum ini tak pikir Rumania, ternyata Ngerum itu adalah kata lain untuk menyebut Persia. Kemudian Mesir, kemudian juga ada daerah yang disebut Palestina. Yang Palestina ini nanti sampai ke Israel ya, seperti salah satu naskah yang menceritakan asal-usul Sunan Gunung Jati. Jadi dari sejumlah naskah yang saya baca, mohon maaf saya tidak menemukan adanya kata yang menyebut Hadramaut. Dengan demikian, karena Ba'alawi ini berasal dari Hadramaut, dari Alawi bin Ubaidillah, maka ya kita bisa melihatnya sendiri seperti itu ya. Kedua, adakah naskah yang kuat bahwa Wali Songo bukan dari Ba'alawi? Nah ini kembali lagi ke tadi. Dan lagi-lagi yang berhak untuk memberi jawaban ini adalah dari pihak Naat. Sebagai gambaran umum kita ambil beberapa sampel lah, seperti umpamanya Sunan Gunung Jati. Walaupun dalam salah satu naskah dikatakan dari Israel, Bani Israel, tapi Palestina. Dan secara umum beliau leluhurnya disebut berasal dari Mesir. Dan yang kedua, kita ngambil contoh Sunan Giri. Untuk mempermudah pemahaman, kita melihat yang sudah diekspos oleh Naat ya, oleh Naat.
yakni terah dari Kiai Haji Hasan Genggong, yang sambung nasabnya ke atas itu ke Sunan Giri, dan ini memadukan sejumlah sumber naskah nasab, mulai dari naskah Madura, kemudian dipadukan dikomparasi dengan naskah Panangan yang ada di Jogja, kemudian ke Malaka, dari Malaka ternyata sambungannya ke Irak, sudah ditelisik. Ternyata Sunan Giri ke atasnya dari Sayyidin Hasan melalui jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan tidak hanya penelusuran nasab dari naskah-naskah kuno itu, juga telah melakukan tes DNA, dan ternyata informasinya kode DNA-nya memang sama dengan DNA turunan Syekh Abdul Qadir yang di sana. Nah, maka dari sini mempermudah bagi kita untuk melihat dari dua sampel ini, ternyata dua anggota Wali Songo ini tidak ada sambung nasabnya ke Ba'alawi. Untuk pertanyaan yang ketiga, mungkinkah ada pemalsuan nasab Wali Songo oleh Belanda atau pihak Ba'alawi itu sendiri? Ini kita coba arunut ya, dari naskah Belanda, dari naskah yang pernah saya ulas, tulisan Van den Bergh hasil penelitiannya 1885. Dia sendiri, waktu itu saya untuk menjawab seorang Habib yang mengatakan dengan berdasarkan naskah Van den Bergh mengatakan bahwa Wali Songo berasal dari Hadramaut, padahal di buku Van den Bergh Le Hadramaut itu tidak tertera itu. Bahkan Van den Bergh menjelaskan dan memilah antara orang yang disebut Sayyid atau orang yang disebut keturunan Arab tetapi sudah seperti orang pribumi, bahkan gelar kehormatannya pun seperti Sunan, Maulana, dan dia mencontohkan seperti yang ada di Cirebon, bahwa di Cirebon itu ya keluarga Sunan Gunung Jati umum dianggap Sayyid, dianggap Syarif, sementara pendatang dari Hadramaut yang baru datang pada abad itu berbeda jauh dengan yang ada di keraton Cirebon. Namun demikian, di kemudian hari seperti ditulis oleh Kiai Haji Gus Sunyoto dalam buku Atlas Wali Songo bahwa Sunan Gunung Jati salah satu silsilah yang ditemukannya ke atas bersambung kepada tokoh-tokoh Ba'alawi di Hadramaut, di mana naskah itu ditemukan dari tulisan Syed Naqib Al-Attas pada 2011, dan naskah itu berasal dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, yang mana Habib Salim menemukan naskah itu pada 1933. Untuk lebih jelasnya saya akan bacakan dari keterangan Ki Haji Agus Sunyuto. Sementara menurut telaah Syekh Muhammad Naqib Al-Attas 2011 yang menggunakan sumber sejarah Raja-Raja Cirebon yang ditemukan Sayyid Salim bin Ahmad bin Jindan pada tahun 1933 dari arsip Keraton Sultan Cirebon yang berisi silsilah Raja-Raja Cirebon, yang menurut cerita naskahnya diperoleh dari Sultan Kesepuhan Muhammad Syamsuddin. Galur silsilah leluhurnya Sunan Gunung Jati bukan berasal dari Mesir, melainkan berasal dari Hadramaut, yakni dari tokoh keturunan Nabi Muhammad SAW yang bernama Muhammad Shahib Mirbat. Menurut Sayyid Salim bin Jindan yang telah mengkaji naskah-naskah Cirebon tersebut, diperoleh galur silsilah yang merujuk bahwa Maulana Sultan Hidayatullah adalah putra Maulana Amir Abdullah, putra Maulana Sayyid Nur Alam bin Maulana Jamaluddin Hussein, yang silsilahnya naik ke atas sampai kepada Maulana Al-Mu'azzam Muhammad Shahib Mirbat. Nah, dari sini muncul pertanyaan tentunya, siapa yang membuat silsilah Syarif Hidayatullah itu sampai ke Syahid Mirbat yang jalurnya nanti ke Ba'alawi Hadramaut? Apakah Belanda? Apakah siapa? Nah, kita lihat latar belakangnya. Kalau pada 1885 Van den Bergh mengatakan seperti yang telah saya ungkap tadi, tidak menutup kemungkinan pada belakangan tahun terjadi pengaburan sejarah yang mungkin saja dilakukan oleh Belanda, entah oleh siapa juga. Karena kalau melihat dari runutan persoalan yang terjadi di Kasepuhan Cirebon, setidaknya dari 1786 Keraton Kesepuhan Cirebon sudah dikuasai oleh Belanda. Bahkan menurut filolog dan sejarawan Cirebon Dr. Rafan Hashim atau Kang Opan, sejak
1786 penguasa di Kesultanan Kesepuhan Cirebon sudah bukan lagi dari Terah Sunan Gunung Jati. Maka dari sini memungkinkan Belanda telah merubah silsilah atau membuat silsilah tersebut. Ini semua serba kemungkinan. Maka kalau ditanyakan mungkinkah Belanda atau dari Pahlawi sendiri, ya mungkin saja Belanda yang melakukan perubahan silsilah itu dengan kepentingan-kepentingan politiknya. Sebab dari sebelumnya Belanda tidak ingin ikut campur dalam urusan agama. Faktanya berikutnya Belanda malah membentuk Departemen Agama dan mengambil orang-orang ahli agama yang sejalan dengan kepentingan Belanda untuk dipekerjakan. Nah, para pemirsa sekalian, dari semua hal yang saya sampaikan untuk memberikan gambaran dari 3 pertanyaan tadi, saya yakin Anda sudah bisa juga mendapatkan gambarannya. Dan mudah-mudahan di lain waktu saya atau Ara 9 Channel bisa wawancara langsung dengan pengurus Naat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.